SDK Hitung, Bapak Laurentius, yang bersedia saya wawancarai untuk memenuhi tugas pengambilan keputusan dalam situasi dilema etika atau penunjukan. Baik Pak, terima kasih untuk kesempatan yang disediakan ya. Langsung saja, dalam proses pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan kasus dilema etika atau pembujukan moral, apa yang Bapak lakukan dalam identifikasi kasus-kasus tersebut sampai pada pengambilan keputusan? Baik, terima kasih. Jadi dalam rangka mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan hal yang penting yang saya lakukan adalah membedakan hal tersebut. Jadi ada nilai-nilai yang Baik, dalam pengambilan keputusan, bagaimana Bapak melakukan proses pengambilan keputusan, terutama berkaitan dengan kasus dilema etika yang di dalam dua situasi yang berbeda tetapi mengandung masing-masing nilai kebajikan yang dijunjung tinggi, tetapi bisa saja itu berbenturan pada saat itu. jadi untuk dua kasus yang sama-sama benar, maka biasanya saya selaku kepala sekolah selalu mendiskusikan bersama rekan-rekan guru untuk mengambil satu keputusan yang terbaik sehingga tidak terjadi satu kesalahan. Adakah langkah atau prosedural yang selalu Bapak lakukan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika atau pendidikan? Jadi hal itu saya selalu mengajak diskusi atau memang kerjasama dalam itu secara proses bersama dengan rekan-rekan guru. Adakah hal yang tampaknya efektif yang Bapak anggap membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Jadi yang saya pandang efektif dalam mengambil suatu keputusan adalah bahwa keputusan yang saya buat selalu dipertimbangkan dengan konsekuensi yang akan dialami. Jadi semakin konsekuensi, maka besar kemungkinan keputusan tersebut itu yang selalu ambil. Dalam pengambilan keputusan adakah tantangan yang Bapak hadapi ketika membuat keputusan? Jadi bahwa ada dua situasi yang sama benar itu sering juga itu memeratkan. Ketika melakukan proses pengambilan keputusan, apakah ada jadwal tertentu, schedule yang telah Bapak siapkan untuk bahwa pada kesempatan ini kita akan melakukan pengambilan keputusan, atau barangkali sifatnya situasional pada saat dan tempat tertentu? Jadi untuk jadwal penyelesaian kasus itu hampir tidak ada. Tetapi itu dilakukan tergantung penyelesaian kasus dan besar kecilnya kasus tersebut yang dialami. Jadi dalam situasi tertentu keputusan dapat saya segera ambil apabila itu mendesak dan besar konsekuensi. Baik, tentunya banyak keputusan yang telah Bapak lakukan, entah itu ada indikasi bahwa itu tujuan moral, itu dilema etika ataupun tidak. Dari keseluruhan proses pengambilan keputusan yang sudah Bapak lalui, adakah pembelajaran yang Bapak dapatkan dan barangkali itu bisa berbagi menjadi pembelajaran saya? Jadi pembelajaran yang saya dapatkan dalam mengambil suatu keputusan adalah bahwa dalam membuat keputusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan berpihak pada kebutuhan mereka. Ini secara khusus pada kebutuhan peserta. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Dalam proses pengambilan keputusan, apa
apa yang Bapak lakukan dalam mengidentifikasi berbagai kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral? Adalah membedakan hal-hal tersebut baik atau buruk adalah nilai-nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dalam proses ini kita lihat besar kecilnya kasus, lalu bagaimana cara menanganinya, kemudian dalam penanganan tersebut yang menjadi kepentingan utama yang didahulukan adalah kepentingan bertujuan pada kepentingan siswa, tentunya lembaga pendidikan. Jadi siswa atau kepentingan anak didik menjadi satu tujuan utama. Saya dan Menjadi prioritas adalah kepentingan anak mereka. Baik, dalam menjalankan proses pengambilan keputusan, bisa saja Bapak dihadapkan pada dua situasi yang masing-masing memiliki nilai benar-benar. Bagaimana Bapak melakukan proses pengambilan keputusan atas dua situasi yang sama-sama benar tetapi bisa saja berbenturan? baik Bapak, sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dalam situasi sangat dilema karena dua masalah ini kan benar, Ya. masing-masing benar. Tetapi dalam kaitan dengan pengambilan keputusan sangat tegas sebagai seorang guru, selalu saya lakukan mendiskusikan. Saya panggil teman-teman guru, saya tanya kepada mereka ketika masalah ini kita hadapi kira-kira bagaimana jalan keluar. Jadi langkah pertama saya lakukan diskusi bersama teman-teman guru untuk pengambilan keputusan yang terbaik buat kepentingan sekolah. Apakah yang dapat Bapak rasakan sebagai hal yang efektif yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Kita harus ambil keputusan pertimbangan tim atau teman guru sehingga apa yang kita ambil itu benar-benar berkepentingan siswa dan lembaga pendidikan. Jadi tidak bisa kita serta-merta kita mengambil keputusan tanpa pertimbangan tim. Selalu kita harus panggil mereka, bertemu dengan mereka, kita dalam tim kita memutuskan hal yang terbaik. Dalam menjalankan proses pengambilan keputusan, pastinya Bapak pernah mengalami situasi dilema yang cukup besar, barangkali dalam kasus-kasus tertentu. Adakah tantangan yang Bapak rasakan pada saat melakukan pengambilan keputusan dalam situasi itu? Tantangan itu selalu ada. Tantangan yang kita rasakan dalam proses pengambilan keputusan itu kita pasti ada, dan itu kita harus pertimbangkan sebaik mungkin. Sehingga kita mesti pikirkan sesamakan mungkin dan salah satu jalan keluar yang terbaik. Kalau memang kita sudah ada kebingungan untuk pengambilan keputusan, maka setidak-tidaknya kita juga harus melakukan. Lalu di dalam hal memberikan keputusan dalam situasi tertentu, kita harus identifikasi benar-benar bahwa masalah ini harus didahulukan, harus diutamakan, dan masalah ini nanti kita akan pilih dia. Ini nomor satu yang harus diselesaikan, ini juga yang harus diselesaikan. Walaupun kelihatan dua masalah ini sama-sama penting, sama-sama berat, tetapi dalam proses penyelesaian kita lihat dulu, kita buat pemilaan dulu. Mana yang kita harus selesaikan dahulu, itu terutama berkepentingan dengan kepentingan ini, kepentingan sekolah, kepentingan siswa, urusan-urusan berkaitan dengan proses pembelajaran pendidikan dan sebagainya. Baik, dalam proses pengambilan keputusan, apakah ada jadwal tertentu yang telah Bapak tetapkan ketika penyelesaian satu masalah, atau misalkan ketika Bapak menghadapi suatu tuntutan untuk pengambilan keputusan atas satu situasi atau masalah, Bapak bisa lakukan satu? Tidak punya jadwal. Kalau memang masalah yang kita hadapi itu sifatnya mudah, kita lihat, tiba-tiba kita temukan persoalan. Tidak mungkin itu kita atur penyelesaian dalam bentuk jadwal. Berarti dikondisikan. Dikondisikan. Kalau memang masalah-masalah yang benar yang biasa kita hadapi
secara rutin, Iya. itu kita jadwalkan bahwa kita harus selesaikan pada Iya. saat-saat tertentu di bulan ini, tanggal ini kita jadwalkan secara pasti. Dalam proses pengambilan keputusan itu Bapak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor lain yang Bapak rasa cukup membantu Bapak untuk mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya mestinya kan kita punya tim. Ya. Tidak bisa kita ambil keputusan sendiri, apalagi masalahnya ada kerumit atau berat. Tidak bisa kita, ya, dalam situasi tertentu kita boleh ambil keputusan sendiri, tapi di situasi yang lain yang sifatnya sangat-sangat mendesak dan dia punya ruang lingkup konsekuensi tanggung jawabnya besar berat, ya, paling kurang kita butuh tim, ya, teman-teman sekolah, guru-guru kita yang ada di sekolah. Kita panggil, kita hadirkan mereka, minta mereka berpikiran bagaimana menjawab Bapak Ibu berkaitan dengan masalah saat ini, apa yang kita harus lakukan. Dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan yang pernah Bapak lalui dalam beragam pengalaman, apa kira-kira pembelajaran yang Bapak dapatkan dan mungkin juga menjadi pembelajaran bagi saya dalam sharing kita pada kesempatan ini? Ya, bahwa yang paling pertama keputusan yang kita ambil dalam situasi apapun, tapi keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, Yang bisa dipertanggungjawabkan secara internal lembaga iya. ataupun secara keluar kepada pimpinan dan atasan kita. Itu keputusan yang kita mesti ambil, itu harus suatu kewajiban bahwa harus bisa dipertanggungjawabkan. Tidak serta-merta kita ambil keputusan dan keputusan itu tidak satu ketika ada masalah, ada persoalan, ada problem yang muncul, kemudian keputusan tersebut kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Itu satu hal yang kita besar. Sebagai seorang kepala sekolah yang biasa saya lakukan, saya tidak serta-merta melakukan keputusan sendiri, tapi Ya, saya juga bangun tim. tetap ada Tetap ada kolaborasi dengan teman-teman guru, entah teman-teman yang ya dianggap senior atau teman-teman itu, semua pikiran saya tampung dan saya terima. Dengan tujuannya adalah ketika ada masalah kita bisa keluar bersama. Demikian wawancara saya dengan Bapak Paulus Nongsina, Kepala SDN Negeri Keringat.